Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perkenalkan kami adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi kami di sini akan melakukan tugas wawancara mengenai pimpinan cabang Muhammadiyah yang ada di Kota Pekanbaru. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Nelusna dan saya Yulia Putri. Saya Mutia Azira Irwansyah. Saya Gayatri Salsabila. Saya Safianti Emilia. Dan saya Muhammad Yardian, Pak. Keperawatan. Iya Pak. Semuanya. Iya Pak. Next. Baiklah Pak, pertanyaan pertama, apa identitas dari pimpinan cabang Muhammadiyah di Kota Pekanbaru? Identitas dari pimpinan cabang Pak? Apa itu maksudnya? Saya ketuanya Pak. Iya. Oh, struktur. Iya, struktur. Tadi kita harus pakai struktur, kita akan kasih PDF-nya, kemudian kurikulum VT pimpinan Muhammadiyah. Tadi cabang atau daerah nih? Cabang, Pak. Cabang nanti kita akan kirim. Oke. Next question, please. Kalau boleh tahu Bisa ya, Jepang bisa? Bisa Jepang bisa? Bahasa Jepang. Bisa tahu bahasa Jepang itu Anata Hansomi Desuki. Lama soal dan Juan. Silakan aja. kalau boleh tahu nih Pak, apa saja badan amal usaha yang telah dilakukan di DPC ini Pak? Di Kota Pekanbaru, apa saja badan amal ya, usaha? Iya Pak. kan di PC. Iya Pak. Ya. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amal usaha yang ada di Muhammadiyah Kecamatan Karanggota itu ada SD 1 SD itu SD 1 Muhammadiyah itu SD paling tertua di Pekanbaru. Tahun berdiri 1958. Lagi ada Masjid Taqwa. Kalau SD ini berlokasi di Jalan Haji Agus Salim nomor 156, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota. Kalau untuk SD nanti sebentar lagi kita akan mendirikan MTS lanjutan dari SD ini di daerah itu juga. Yang ketiga, Masjid Taqwa Muhammadiyah berlokasi di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota. Satu lagi ada kos-kosan berlokasi di Jalan Cokroaminoto, pas di depan Masjid Taqwa juga, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota. Kami mendapatkan kos-kosan atau bersifat tanah wakaf, Pak. Iya. Wakaf dari seorang dermawan yang tidak bisa disebutkan namanya, berlokasi di daerah kos-kosan sekitar 20 kamar. Rencana kita akan buka rumah tanfis berada di Jalan Karya di belakang Uwir Kecamatan Bukit Raya. Bentar lagi kita juga akan mendapatkan tanah wakaf di Jalan Subrantos, Kecamatan Tuah Madani. Nah, kita juga akan mendirikan semacam minimarket berada di Jalan Cokroaminoto. Lanjutnya silakan. Mas minum ya. Iya Pak. Teks. Kalau boleh tahu Pak, kendala atau hambatan dihadapi di DPCM ini apa? Selamat tambah lagi. Masih enggak ada lagi Pak. Saya lagi terakhir. Kalau di situ kan enak ke sini kan. Kalau dari Bapak tuh dia bisa ke sini. Pas saya enggak ada lagi.
kasihan juga yang sebelah sini. Ya, dalam berorganisasi itu pengertiannya adalah mempengaruhi orang lain untuk bisa mencapai sebuah tujuan kan. Nah, dari cara orang lain untuk mempengaruhi orang lain itu kan berarti punya latar belakang yang berbeda, disiplin ilmu yang berbeda, latar belakang pemahaman agama yang berbeda, itu pasti jadi kendala. Kenapa jadi kendala? Karena memang masing-masing punya pemikiran beda. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah punya guideline yang berdasarkan rumah tangga serta peraturan organisasi yang jelas. Sehingga dari latar belakang orang yang berbeda, disiplin yang berbeda, pemikiran berbeda, dan pemahaman agama yang berbeda, akhirnya Muhammadiyah bisa berjalan dengan sekalipun tidak menutup kemungkinan ada masalah di sana sini, pasti. Karena satu keluarga saja yang satu ibu satu bapak, pasti anak-anaknya juga nggak cocok kan, ada yang nggak cocok, ada yang bertengkar, ada yang bertengkarnya serius, ada yang bertengkarnya kemudian ketawa-tawa. Nah yang susah ini kan bertengkar serius. Sama dengan berorganisasi begitu, ada yang bertengkar ketawa-tawa, habis itu damai lagi, ada yang bertengkar sampai diceritakan 7 turunan masalah dia waktu itu. Seperti pemuda India, dendamnya lama. Kemudian upaya apa yang dilakukan? Upaya yang dilakukan itu adalah ada pelatihan sumber daya manusia sehingga mengupgrade kemampuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, jadi yang sudah tahu kemudian bisa menjadi tutor memberitahu kepada orang lain. Jadi kira-kira begitu tingkatan bagaimana sumber daya manusia itu dibangun sehingga kemuhamadiyahan ini bisa dipahami dengan baik. Apalagi di zaman sekarang seluruh informasi itu bisa disimpan, dibuka dalam satu tempat. Kelemahan kami adalah kami tidak bisa masuk ke ranah privasi kalian gara-gara handphone kalian. Kalau dulu kita tidak punya handphone, kalian harus ke madrasah madrasah yang ada di masjid sesudah pulang sekolah, kemudian yang cowok-cowoknya tidur di surau, besok paginya sekolah. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang privasi. Kalau sekarang kalian tinggal buka di handphone, kalian mau positif, kalian mau negatif, kalian yang menentukannya. Itu sebetulnya tantangan bagi kami yang urusannya dakwah Islam secara universal dan dakwah fikih khas Muhammadiyah yaitu tarjih. Itu yang belum masuk kami ke ranah itu. Kalau dulu kan enak, anak-anak pulang sekolah langsung di AMDA, kemudian yang cowoknya tidur di masjid, ditambah pemahaman keagamaannya, besok pagi di sekolah biasa. Begitu terus. Sehingga negatif itu tak ada. Ya narkoba nggak bisa, dia berkomunikasi dengan lawan jenis nggak bisa. Jadi cowok-cowok dulu itu memang cowok-cowok pilihan seperti kami lah. Beda dengan cowok-cowok sekarang yang mudah sekali beralih perhatian karena tinggal telepon saja. Tinggal telepon dia bisa beralih hati ke yang lain. Kalau dulu nggak bisa, nggak ada teknologi yang membuat mereka untuk melakukan hal negatif. Nah itu tantangan. Kalian tadi tanya tantangan kan? Tapi itu kami coba upgrade kemampuan bahwa nanti ada aplikasi, ada website, ada Zoom. Nanti kalau sepakat kita akan masukkan kalian ke satu grup. Nanti ada tanya jawab tentang kemuhammadiyahan. Misalnya nanti ada program tentang peer education, mengedukasi kalian, eksplorasi diri kalian, bagaimana kalian menemukan jati diri itu, kemudian mengembangkan jati dirinya dan mengajak orang lain ke arah yang positif. Dalam bahasa kampung kami di Pekanbaru Kota yaitu peer education, kalau dalam bahasa Indonesianya pendidikan remaja sebaya. Nanti kalian akan diberikan pemahaman tentang konselor remaja, insya Allah ke depan. Ini karena kami baru bergabung, ini sebetulnya para pakar, saya hanya tukang angkat kursi dan mejanya saja untuk bapak-bapak ini. Tapi nanti kita akan siapkan wadah itu sehingga kalian tidak harus mengadu kepada hal yang salah, mengadu kepada pergaulan bebas, mengadu kepada narkoba, karena bagi kalian mungkin ketika minum, makan, pakai narkoba, tenang kemudian selesai, sebetulnya bukan itu tujuan saya. Itu nanti solusinya ketika kalian tanya bagaimana mengelola masalah atau manajemen konflik. Nanti dalam S2 nanti bikin belajar manajemen konflik, bagaimana memanage konflik itu sehingga konflik itu menjadi hal yang positif bagi kita yang manajernya. Itu salah satu cara mengelola konflik.
Saswa? Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa ranting di bawah cabang ini? Seluruh kelurahan kita sudah punya. Ranting kita ada berapa? PCM kota itu punya 6 ranting. Ranting itu setingkat dengan kelurahan. Kelurahan pertama kelurahan Kota Baru, kedua kelurahan Sukaramai, kelurahan Kota Tinggi, kelurahan Simpak 4, kelurahan Tanah Datar, satu lagi kelurahan Sumailang. Semuanya ranting sudah terbentuk. Bagaimana dengan kegiatan yang dilakukan PCM? Kegiatan apa saja? PCM ada misalkan pengajian, seperti disampaikan Bapak tadi di tajdid Pak ya, tajdid, dan kegiatan PCM sekarang punya namanya Lajismu, mengumpulkan dana-dana dan dibantu ke pihak yang terkait. Misalkan kemarin ada kebakaran, kami bantu. Kedua ada namanya Lajismu, yang berikutnya nanti kami akan membentuk suatu badan khusus Pak ya, MDMC Pak ya, sama dengan Kokam. Kokam itu sama kalau di NU Banser lah. Gitu. Nanti ada juga bisa ikut itu. Boleh Pak. Kokam. Ada tukang perempuan ada. Waktu mau kamar itu kan? Kokam Wati. Ada lagi silakan. Kalau untuk tanggal berdirinya cabang ini tanggal berapa Pak? Tanggalnya nggak pasti, kita lupa gitu, karena berdirinya itu SD itu berdiri tahun 58, mungkin sekitar 45 lah. Tapi saya lagi cari referensinya, lagi saya usahakan mendapatkan referensinya tentang berdirinya Muhammadiyah di Pekanbaru Kota. Next. Kalau boleh tahu gimana perkembangan organisasinya ya Pak? Organisasinya ya mungkin Pak bisa sampaikan. Bapak itu udah berkembang semua tadi yang kita bicara. Ya. Perkembangannya kalau dilihat dari indikator atau persentase mungkin kita tidak bisa jelaskan. Tapi yang jelas kalau dari jumlah tentu signifikan. Dari sekolahnya juga bertingkat, sekarang bertingkat. Dari sekolahnya 1 sekarang bertambah, amal usahanya bertambah. Kalau dari angka berapa jumlah bangunan bertambah. Kalau dalam angka berapa jumlah anggota bertambah, berapa jumlah ranting-rantingnya bertambah, kemudian anak murid yang bersekolah dari tahun ke tahun bertambah. Kalau itu yang kalian maksudkan, jawabannya bertambah. Ya, meningkat. Mungkin bisa tambahkan PCM kota itu nanti akan sampai ke memberikan perguruan tinggi, setingkat perguruan tinggi. Rencana kami sekarang akan mendirikan semacam sekolah MTS. Mungkin setelah itu mungkin kita menaikkan UMAP atau SMK, berikutnya kayak perguruan tinggi. Lanjut, apa saja pengabdian yang ada di PCM Muhammadiyah Pak? Pengabdian apa saja yang udah ada di PCM Muhammadiyah? Yang maksudnya sudah ada apa? Pengabdian apa saja Pengabdiannya yang dilakukan? Iya. yang ke masyarakat. Iya. Masyarakat itu ya Pak, bantuan yang sembako, bantuan yang bersifat pemadam kebakaran, yang macam-macam lah. Amal usaha itu rata-rata sebetulnya pengabdian. Kemudian ada majelis tabligh dan ada majelis tarjih yang hampir keseluruhannya adalah pengabdian. Kalau majelis tabligh itu bercerita tentang Islam secara keseluruhan, kalau majelis tarjih itu bercerita tentang bagaimana khususan Muhammadiyah memurnikan ajaran Islam dari pengaruh budaya dan pengaruh agama sebelumnya, Hindu, Buddha maupun agama Kristen. Itu rata-rata pengabdian, jarang sekali yang melakukan imbalan. Tapi kalau ke ranah pendidikan tentu profesional, gurunya digaji profesional, kepala sekolahnya atau rektornya digaji secara profesional. Dan bagi kami itu juga pengabdian, karena guru itu sekalipun menerima gaji
dia disebut dengan pahlawan Tanpa jasa. itu juga dalam bentuk pengabdian. Kemudian ada pondok panti asuhan yang juga dalam bentuk pengabdian. Itu mungkin. Jadi pengabdiannya hampir seluruh kegiatan Muhammadiyah itu pengabdian. Ya contohnya tadi pengabdian itu, contoh di SD Mulia 1 itu sebagian yang sekolah di sana itu adalah anak-anak mampu, hampir 70-50%. Sebuah pengabdian juga. Next. Kalau boleh tahu nih Pak, di apa nih jumlah anggotanya berkisar berapa? Kisaran anggota Muhammadiyah. PCM ya? PCM ya? PCM plus PRM ini ya? Ya. Ratusan lebih, 150 orang lebih. Itu pengurus, 200. belum lagi anggota. Sampai Kalau 200. anggota bisa ribuan, karena kan orang pasar segala macam keluarganya kan itu bisa ribuan. Tapi kalau pengurusan ya sekitar 150 orang. Organisasi terbesar Pak, kalau kantor PCM itu kan di sini aja. kantor PCM di masjid Takwa dekat Belakang Ramayana. Belakang Ramayana. Takwa nggak tahu. Belakang Ramayana tahu? Tahu. Belakangnya, ya besar. Belakangnya. Masjidnya ada Masjid Takwa, Jalan Cokro-Binoto. Berarti nggak pernah main ke sana ya? Pernah tapi nggak tahu. Ya, nggak tahu. Itu masjid Masjid Muhammadiyah. Ada dulu. Nggak tahu kami Masjid Muhammadiyah Pak. Masjid besar kami tahu. Di jawabannya. Jalan Cokro-Binoto kami nggak tahu Pak. Tapi kalau Ramayana kami tahu. Iya. Karena tidak menghafal jalan. Menghafalnya tempat Iya. nongki. Ya kan? Lain? Pak, boleh tahu penambahan aja apa perbedaan struktur organisasi yang ada di PDM sama dengan PCM? Sama, struktur sama. Cuman bedanya jumlah. Oh, jumlah. Strukturnya sama jumlah, kemudian ada beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh PRM tapi dimiliki oleh PCM. Itu juga di atasnya. Ada kewenangan PCM yang tidak dimiliki tapi ada dimiliki oleh PDM. Kemudian begitu juga di PWM dan PP. Misalnya sekolah ikut ketentuan pemerintah bahwa wilayah atau provinsi membawahi SLTA dan sederajat. Sedangkan kabupaten kota atau PDM di Muhammadiyah itu membawahi pendidikan menengah dasar, Dikdasman. Jadi mulai dari SLTP, setingkat atau sederajat dan SD serta PAUD. Itu di PDM. Kalau PWM itu perguruan tinggi di PP ya? PP. Perguruan tinggi ketika Itu sebenarnya perguruan tinggi itu kalau setingkat PCM bisa menerima perguruan tinggi, tapi kewenangan pengelolaannya pengelolaannya itu di Dikti PP Muhammadiyah. tapi pendirian perguruan tinggi itu dibolehkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Boleh juga pimpinan ranting Muhammadiyah asal sanggup. Tapi kewenangan pengelolaan itu di Dikti pimpinan pusat Muhammadiyah. Sama dengan pemerintah. Pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset sekarang. Dikti. Data sosial. Gerakan sosial pakai gerakan ekonomi. Kalau enggak, jadi Pak, kan tadi menanyakan gerakan-gerakan di Muhammadiyah. Jadi Pak, gerakan sosial, pendidikan dan ekonomi di Muhammadiyah yang pimpinan cabangnya gimana Pak? Di bagian sosialnya apa, ekonominya apa, sama di bagian pendidikannya Pak? Gereja. tadi itu. Cuma gerakan. Iya, itu amal usaha tadi. Cuma amal usaha, jadi itu udah bergabung ke selingkup itu. Iya. Pak. Bisa disimpulkan? Saya ulang. Ya udah, saya simpulkan aja. Harus diulang karena kamu bertanya. Ya kita kelompokkan. Tenang nih ya. Iya. Jadi amal usaha itu ada yang bergerak di non profit, ada yang bergerak di profit oriented. Iya. Kalau bahasa Indonesianya berpikir atau berbisnis secara bagaimana dibentukkan.
itu dia profit oriented. Kalau yang non profit oriented ya berarti sifatnya sosial. Nah, kalau cerita ekonomi pasti prinsipnya adalah profit oriented atau bisnis. Tadi sudah dijelaskan oleh ketua bahwa kita ada toko, kemudian ada supermarket, kemudian ada koperasi yang pasti bercerita tentang bagaimana mendapatkan profit. Tapi profit itu bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi, tapi ada kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang dibantu. Misalnya wajib ada zakat di setiap keuntungan, harus ada infak di setiap keuntungan. Jadi tidak hanya untuk semata-mata keuntungan yang diharapkan, tapi harus ada pembangunan yang bersifat sumber daya manusia untuk membangun akhlak atau kalimat. Kemudian yang non profit tadi sudah sampaikan banyak. Non profit itu salah satunya adalah lazismu. Sekalipun lazismu itu menerima dalam bentuk uang, tapi dia tidak bercerita bagaimana mendapat keuntungan dari uang yang dia terima. Dia hanya sebagai penyalur, pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kalau salah wakaf juga lazismu. Iya. Sementara itu. Ya, jadi wakaf juga. Nah, di tempat lain sudah berdiri sendiri majelis wakafnya. Kemudian ada kegiatan sosial yang di MDMC. Kalau bahasa Indonesianya adalah Lembaga Kesiapsiagaan Kebencanaan. Itu sifatnya adalah emergency respon terhadap bencana. Manajemen emergency respon itu ya sebenarnya ada bencana, termasuk kebakaran juga kita angkat bencana. Kemudian yang barusan Cianjur adik-adik lagi galang dana, kemudian apakah ditransfer atau kita turun langsung untuk membantu. Yang sifatnya sosial, panti asuhan, sosial. Kemudian kalau pendidikan yang tadi mulai dari kalau PCM sebenarnya tidak punya kewenangan untuk di bidang kependidikan, tapi kewenangannya itu ada di tingkat PDM. Tetapi karena tanah berdirinya sekolah itu ada di PCM, maka PCM ikut membantu untuk mengelola sekolah itu dengan melibatkan PCM beberapa orang duduk sebagai majelis pendidikan dasar dan menengah di PDM. Itu pengelompokan yang tiga. Jadi ada ekonomi, ada sosial, ada pendidikan juga. Tapi secara umum seluruh kegiatan Muhammadiyah itu adalah pendidikan yang membawa pembaharuan, pemurnian ajaran Islam. Melihat bahwa ada yang tahlilan tapi Muhammadiyah tidak tahlilan, itu pembaharuan. Bahwa kita mempunyai kajian di tajih atau di fikihnya itu membawa kebudayaan yang lama. Karena di zaman Rasulullah tidak ada dilaksanakan mendoa 3 hari, 7 hari, 100 hari. Tapi yang ada itu adalah takziah, memberikan hiburan, memberikan motivasi, memberikan hal yang gembira, simpati. Iya, simpati. Simpati lawan empati. Simpati. Ya. Kecuali halo ya, halo hari itu ya. Aksi sudah. Mereka kan tri. Itu mungkin. Gerakan dakwah. Pak, gerakan dakwah yang membedakan Muhammadiyah dengan gerakan dakwah lainnya seperti NU apa Pak? Ya, ada Persis, ada NU, ada Hizbul. Apa ini menurutku? Itu salah. Hizbul HN benar, Hizbul. Nah, kita kan ada Persis. Hizbul Natan ya. Hizbul Natan yang di Maluku. Di NTT. Ya. Guru Bajang. Ya, Guru Bajang. Ada Hizbul Natan. Kemudian ada. Kalau yang kalian lihat kan hanya NU dan Muhammadiyah. Sebetulnya ada Persis. Ada Hubul Natan ya. Hubul Natan. Kemudian ada Aswaja. Macam-macam gerakan itu ya. Nah, kalau ditanya gerakan dakwah, semuanya sama-sama memiliki tujuan sama, yaitu mendakwahkan Islam secara universal. Cuman ada beberapa metode pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang lain mungkin lebih tradisional, tapi kalau Muhammadiyah untuk pendidikan dan pondok pesantrennya lebih cenderung kepada pondok pesantren modern. Kemudian pola pendidikannya Muhammadiyah, pendidikannya lebih modern. Kemudian dakwahnya itu lebih cenderung kepada pembaharuan atau pemurnian ajaran Islam yang sebenarnya, lebih reformis lah. Kalau yang kita lihat ajaran Buddha juga masuk di beberapa kegiatan ibadahnya agama Islam, dan kita lihat juga beberapa kegiatan budaya animisme sebelum masuknya Islam
juga masuk ke cara beribadahnya Islam. Jadi gerakan dakwahnya bagaimana memurnikan, bagaimana mereformasi ajaran Islam itu tidak terkontaminasi oleh budaya atau agama sebelumnya. Itu bedanya. Kalau yang lain mungkin menerima, dia masih menerima beberapa kegiatan. Misalnya kalau berdoa harus pakai kemenyan, katanya kemenyan itu bisa menyampaikan menyampaikan doa kepada Hyang Widiwasa gitu kan. Itu kan sebetulnya lebih cenderung kepada animisme atau kejawen atau Hindu. Karena dia doa harus disampaikan lewat zat yang lain. Dalam Islam tidak ada. Islam itu punya hak otonom bagi setiap orang untuk berdoa langsung kepada Yang Allah. Itu. Pak, kan dalam Muhammadiyah itu kan ada kayak IMM, IPM, sama Asia, Nasyatul Asia. Nah, beda organisasi kayak remaja putri, ada pula yang Muhammadiyahnya sama yang berbeda. Itu Muhammadiyah itu terdiri dari organisasi yang mendirikan lembaga dan juga mendirikan otonom atau organisasi otonom. Organisasi otonom itu kita menyebutnya otonom. Kemudian ada juga lembaga. Ada beberapa lembaga tadi seperti lembaga amil zakat, lazismu, kemudian ada lembaga kesiapsiagaan bencana, ada lembaga aset dan lembaga aset dan pengawasan itu lembaga. Kemudian sedangkan yang kalian sebutkan tadi itu adalah ortom. Ortom itu mulai dari pemudanya, namanya Pemuda Muhammadiyah, kemudian yang putrinya namanya Nasyatul Asia, itu putra putri. Kemudian di bawahnya lebih muda namanya Ikatan Remaja Muhammadiyah IRM. Kemudian mahasiswanya juga membentuk namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Kemudian ada lagi tapak suci yang khusus bagi para pendekar, para pesilat. Kemudian ada lagi namanya Hizbul Watan, pramukanya Muhammadiyah, namanya Hizbul Watan. Bajunya coklat, lebih muda gitu, namanya dongker, kalian bisa lihat, bajunya putih hijau, itu Hizbul Watan. Kemudian ada ortom yang misalnya mungkin kokam akan menjadi ortom yang selama ini di bawah Muhammadiyah, yang pakai baju loreng-loreng itu dia ortom. Jadi ada organisasi otonom atau ortom, ada lembaga, tapi semuanya di bawah naungan Muhammadiyah. Di masing-masing tingkat mulai dari ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pimpinan pusat ada. Cuma mungkin ada beberapa yang bergabung, organisasi otonomnya, ortom dan lembaga, ada yang masing-masing tergantung kesiapan sumber daya manusia di ranting, cabang, daerah, dan wilayahnya masing-masing. Demikian. Baiklah Pak, terima kasih penjelasan dari Bapak sangat bermanfaat bagi kami. Jadi Pak, kegiatan wawancara kita sudah selesai. Terima kasih banyak ya Pak atas partisipasi dalam penyampaian materi yang sudah dijelaskan. Karena itu kami mohon izin Pak, terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah menjelaskan. Baiklah, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar adil kami kan juga bertanya.